Keterampilan Heri David masih kuat, Pak. Surveinya Carta itu kan surveinya salah satu partai. Welcome to Rumah Rakyat 2000. Selamat datang ya. Sudah lama saya tidak berjumpa dengan Paris. Karena Kraeng kan sibuk toh. Ya, maklumlah kita kan sibuk. Kraeng kan sibuk sehingga tidak bisa ketemu dengan saya. Saya juga sibuk ini urus pilkada ini sebagai orang muda. Ya, luar biasa sekali. Baik, Paris, ada banyak hal yang menarik yang perlu kita diskusikan pada malam hari ini. Khususnya tentang Manggarai hari ini. Sekarang kan kita lagi hangat bahas terkait dengan pilkada ini. Ya. Saya lihat ini Paris ini salah satu jurnalis yang sering juga mengkritiki Bupati hari ini. Saya mau tanya dulu dengan Paris, apa sih yang membuat Paris itu mengkritik terus Bupati Manggarai? Ini konotasi kritik itu pilihan kata yang paling buruk menurut saya. Ya. Untuk penyebutan profesi jurnalis. Itu harus dibangunkan frame itu. Siap. Karena tugasnya seorang jurnalis itu adalah check balance, pengontrol dan pengawas terhadap jalannya pemerintah. Tapi sehingga itulah yang menjadi penilaian perlu dari saya sampaikan kepada kalangan masyarakat hari ini bahwa ketika Aristowaku memberikan sebuah penilaian itu bagian dari memberikan tanggung jawab moral sebagai orang muda. Check dan balance. Menarik sekali itu. Memang sehingga saya perlu sampaikan pertanyaan saudara itu salah begitu. Tidak salah juga. Begini, ini bagian dari iklan. Oke. Ya. Baik. Nah, saya juga penasaran bagaimana sih pandangan Pak Aris terkait dengan Manggarai hari ini. Pandangan seperti apa? Banyak terkait pembangunan Manggarai. Banyak yang terjadi hari ini bahwa masyarakat nilai Pak Heri itu bupati gagal. Bagaimana menurut Pak Aris? Apakah sepakat dengan statement itu atau seperti apa Pak Aris? Jangan mendahului dengan diksi bupati gagal. Jangan. Itu menurut saya sebagai orang muda harus dilalui dengan diskusi. Siap. Diskusi kemudian dinamika. Pertanyaan saya kepada Om Jimin, disebut sebagai bupati gagal itu indikatornya apa? Iya. Irisan saya dalam persaturan politik, saya memang salah satu orang yang bagian di luar. Siap. Di luar bupati sekarang ya. Tapi bukan berarti ketika saya di luar terus saya tidak mendukung, tidak. Di luar juga bagian dari dukung untuk memberi masukan. Ada filosofi begini Pak Jimin dalam politik. Siapa yang menabur dia yang menuai. Dan saya tahu diri. Betul. Pilkada 2020 itu saya berada di barisan DM. Oh iya. Iya. Sehingga hari ini saya punya tanggung jawab moral untuk berada di luar terus sampai hari ini. Berarti mau lawan terus berarti Paris ini. Siapa yang menabur, dia yang menuai. Bagaimana saya menuai, Bang Jimin? Menaburnya saya tidak ikut. Oke, kan menarik itu, Pak. Nah, kalau dilihat dari segi peluang hari ini, menurut seorang Aristowaku, apakah Heri Nabit hari ini masih punya peluang tidak untuk menjadi Bupati Manggarai? Bicara tentang peluang, ini banyak instrumen. Semua punya peluang. Saya kok juga punya peluang. Hanya saya kan tidak mau bertarung. Ya, yang saya tanya untuk Heri Nabitnya. Saya menghormati yang lebih senior. Sebagai orang muda, saya juga punya peluang. Nah, bicara figur-figur yang cukup viral hari ini, semua punya peluang. Heri Nabit punya peluang. Heri Ngabut punya peluang. Maxim Keros punya peluang. Bapak Cornelis Dola juga punya peluang. Bapak Victor Madur, semua punya peluang. Nah, sekarang ini kan tergantung lobby-lobby politik. Baik. Karena memang kita sudah diatur ada dua jalur perseorangan dan jalur partai. Nah, ini tergantung rekomendasi partai. Baik. Apalagi 7 kursi. Iya. Baik. Banyak orang pintar di sini. Tapi kan ini negara kita kan diatur oleh 3 pembagian kekuasaan. Baik. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Baik, Pak Aris. Kalau seandainya dipresentasikan dengan angka, kira-kira dari nama-nama yang disebutkan oleh Pak Aris, yang punya potensi untuk menjadi Bupati Manggarai hari ini siapa kira-kira menurut Pak Aris? Begini Pak Jimmy. Jangan sampai pukul meja juga Kak Paris. Harus punya indikator yang jelas. Ya menurut Pak Paris indikatornya apa kira-kira? Kalau saya melihat bahwa keterwakilan saya Satarmese Heri David masih kuat Pak. Kalau dipresentasikan berapa persen peluang menang Heri David? Kalau Satarmese itu untuk Satarmese Barat, Satarmese Utara itu 60% Pak. Jangan salah karena Pak Heri indikatornya apa 60% itu? Begini, kita lihat sejarah politika Manggarai. Bapak Krisroto dulu
seorang tokoh pembangunan, tapi dia tidak pernah menang di masa Sarmese. Ini bicara Sarmese ya. Saya tidak bisa bicara di Langkerembong Cibal karena saya tidak pernah ke sana. Kalau Sarmese sendiri wilayah barat itu kuat Pak Herinadi. Tapi untuk wilayah timur ya ini perlu kerja keras. Tapi bagaimana dengan survei yang kemarin itu? Katanya Sarmese itu Herinadi terendah juga. Itu bagaimana? Surveinya siapa? Survei dari Carta Politika kemarin itu. Surveinya Carta itu kan surveinya salah satu partai. Gelasku, gelasmu, mari kita bersulang, menunggu senja ataupun menanti pagi. Walau rumah kita tidak cukup menawan, tak masalah, tetaplah berbuat baik kawan.